Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 851. Tuan Long, Anda terlalu sopan. Hal-hal inilah yang harus saya lakukan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menghilangkan kekhawatiran Tuan Long. Di ujung telepon, Chen Xiangtian berkata dengan sedikit panik. Oke, ayo tidur lebih awal. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Tuan Long, kamu harus tidur lebih awal. Chen Xiangtian menjawab, dan mereka berdua menutup telepon setelah beberapa kata sopan lagi. Selama 2 minggu berikutnya, Long Zaitian menghabiskan waktu di aula seni bela diri Tiandao, dan bahkan langsung pergi ke aula seni bela diri Tiandao di pagi hari. Di bawah bimbingan Long Zaitian, kemajuan semua orang secara alami terlihat dengan mata telanjang. Bahkan Lei Hu, yang mencuri dari samping, belajar banyak, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Adapun Jiang Shaoling, sejak dia dipindahkan ke kota Linjiang dengan bantuan Chen Xiangtian, dia hanya bisa datang ke sini pada akhir pekan. Karena dia menghabiskan waktu yang relatif sedikit di aula seni bela diri Tiandao, dan Long Zaitian juga memberinya perhatian khusus. Awalnya berpikir bahwa Jiang Shaoling tidak akan dapat mengikuti pemahaman seni bela diri di antara banyak master, tetapi Long Zaitian secara bertahap menyadari bahwa dia salah. Pemahaman seni bela diri Jiang Shaoling jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Pada hari ini, Long Zaitian memanggil semua orang untuk berkumpul. Dalam 2 minggu terakhir, saya telah mengajari Anda semua yang harus diajarkan. Masih ada sekitar 2 minggu sebelum misi Anda dimulai. Dalam 2 minggu ke depan, misi utama Anda tidak lagi menerima seni bela diri dan pengalaman baru, tetapi untuk menerapkan apa yang Anda pelajari dalam 2 minggu sebelumnya ke pertarungan yang sebenarnya. Selanjutnya, yang harus Anda lakukan hanyalah satu kata, latihan. Long Zaitian melihat sekeliling ke semua orang, lalu berbicara dengan tenang. Tuan Long, tidakkah Anda akan datang ke sini lagi dalam 2 minggu ke depan? Tanya Gao Yunting. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Aku sudah mengajarimu apa yang harus aku ajarkan. Selama kamu mempelajari apa yang aku katakan dan menerapkan apa yang telah kamu pelajari, aku pikir kamu bisa menyelesaikan tugas yang kita katakan sebelumnya. Long Zaitian mengulanginya lagi. Dalam hal pelatihan, saran apa yang dimiliki Tuan Long? Sui Sansheng yang berbicara, dia menangkupkan tangannya dan bertanya padaku. Latihan dibagi menjadi 2 jenis. Satu adalah berlatih keras sendiri, untuk melatih tubuhmu berulang kali. Yang lainnya adalah berlatih dalam pertarungan yang sebenarnya. Berlatih dalam pertarungan yang sebenarnya adalah untuk mengubah hasil latihanmu menjadi kekuatan tempur yang sebenarnya. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Berlatih dalam pertempuran yang sebenarnya. Sui Sansheng sepertinya mengerti tapi tidak mengerti. Kamu bisa berpartisipasi di arena tinju bawah tanah untuk mengasah dirimu. Secara umum, selama kamu berlatih sesuai dengan apa yang aku katakan, kamu tidak akan terkalahkan di arena tinju bawah tanah di kota Linjiang, dan masalahnya bukan masalah besar. Long Zaitian sangat percaya diri dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua saling memandang dengan cemas, dan wajah mereka sedikit bersemangat. Sudah sangat luar biasa menjadi tak terkalahkan di arena tinju bawah tanah di kota Linjiang. Kami pasti akan berlatih sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan Long. Baik, Tuan Long pasti tidak akan kecewa. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Oke, setelah 1 atau 2 minggu, saya akan memeriksa hasil latihan Anda segera setelah saya kembali. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, kalian semua pergi, aku tidak ada hubungannya di sini. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berkata lagi. Terima kasih, Tuan Long. Terima kasih, Tuan Long. Terima kasih, Tuan Long. Semua orang membungkuk tangan mereka ke Long Zaitian satu demi satu. Tampaknya setelah hari-hari ini, mereka sangat yakin dengan bimbingan Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Hei, Paman, kamu akan pergi ke kota Dongjiang, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Ketika Long Zaitian berjalan kembali, Qin Xiaomeng menempel padanya dan terus bertanya. Tur keluarga. Long Zaitian hanya menjawab 4 kata.
Perjalanan keluarga seperti apa, saya juga bisa menjadi anggota keluarga Anda. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya sebagai orang luar? Saya ingin pergi juga, selama Anda membawa saya dapat membayar semua uang yang Anda keluarkan. Qin Xiaomeng masih cukup antusias untuk ikut bersenang-senang. Dunia dua orang. Long Zaitian menjawab 4 kata lagi. Dunia dua orang apa? Tidakkah kamu membawa gadis hantu yang menyebalkan itu bersamamu? Qin Xiaomeng berkata dengan gigih, memikirkan iblis kecil Long Xiaoxi itu, hatinya gatal, dan dorongan untuk memukul seseorang muncul secara spontan. Apa itu gadis hantu? Harap perhatikan kata-katamu, dia adalah putriku. Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Oke, ini putrimu. Oke. Apakah kamu tidak membawa putrimu? Qin Xiaomeng bertanya. Bawa. Long Zaitian menjawab dengan alami. Lalu mengapa kamu tidak bisa membawaku? Qin Xiaomeng bertanya. Kenapa aku membawamu? Tidakkah menurutmu itu aneh? Dua wanita yang aku bawa, yang satu adalah putriku dan yang lainnya adalah istriku. Siapa kamu bagiku? Long Zaitian bertanya balik. Oke, Qin Xiaomeng benar-benar terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia bertanya lagi. Kalau begitu kamu tidak punya anak perempuan. Apa pendapatmu tentang aku? Qin Xiaomeng tiba-tiba mengatakan sepatah kata pun tentang harimau dan serigala. Bisakah kamu tidak membuangnya? Bisakah kamu bertanya pada ayahmu apakah dia setuju? Long Zaitian benar-benar terdiam, apakah otak wanita ini penuh dengan air? Sirkuit otak benar-benar sangat aneh. Hei, oke, kalau begitu aku tidak akan pergi, sungguh. Hidup benar-benar sepi seperti salju. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia menghela nafas dengan sangat otentik. Oke, panggil Jiang Shaoling untukku. Long Zaitian masuk ke ruangan yang sunyi, dan berkata kepada Qin Xiaomeng. Bagus. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjawab, lalu pergi keluar. 2 atau 3 menit kemudian, Jiang Shaoling masuk dari luar, dan setelah masuk, dia menutup pintu dengan mulus. Shaoling telah bertemu Tuan. Jiang Shaoling sangat hormat dan otentik. Duduk. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan menuangkan secangkir teh untuk Jiang Shaoling. Terima kasih, Tuan Long. Jiang Shaoling masih sangat hormat dan memberi hormat sebelum duduk. Apakah tidak ada yang terjadi di rumah dalam 2 minggu terakhir? Long Zaitian bertanya. Semuanya berjalan dengan baik. Kakek dan nenek membuka kembali toko kue, dan bisnisnya juga sangat bagus. Meskipun tempat saya dekat dengan pinggiran kota, namun tetap merupakan daerah yang sangat makmur. Jiang Shaoling menjawab. Rumah Sangguan tidak mengganggumu, kan? Long Zaitian terus bertanya. Tidak selama periode ini. Selama periode ini, selain orang-orang bos Lei, ada juga orang-orang dari keluarga publik yang juga melindungi kita. Mereka adalah keluarga Sangguan, dan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Ini banyak sekali atas perhatian Anda, Tuan. Jika tidak ada Tuan, kakek nenek saya dan saya tidak bisa mendapatkan pijakan di kota Linjiang. Jiang Shaoling berkata dengan penuh terima kasih. Bagaimana perasaan Anda tentang kemajuan Anda baru-baru ini? Apakah Anda mempelajari keterampilan praktis di sini? Long Zaitian menyesap teh dan bertanya lagi. Bab 852. Hal-hal yang diajarkan Tuan Long adalah hal-hal yang sangat baru, dan saya merasa itu sangat cocok untuk saya. Oleh karena itu, saya merasa telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Setidaknya, itulah yang saya rasakan. Jiang Shaoling menggaruk kepalanya, lalu berkata. Dia sendiri benar-benar merasa bahwa dia telah membuat kemajuan besar, tetapi dia ingin mengatakannya kepada Long Zaitian dengan cara lain, agar dia terlihat lebih rendah hati. Kamu seharusnya baru saja mendengar bahwa aku akan pergi untuk sementara waktu. Setelah aku kembali, aku berharap melihat kamu membuat kemajuan lebih lanjut. Adapun tugas setelah 2 minggu, aku berencana untuk membiarkan kamu berpartisipasi sampai batas tertentu. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata, terima kasih Tuan, Shaoling tidak sabar untuk itu. Shaoling merasa bahwa dia telah banyak berkembang selama periode waktu ini, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Jika Tuan Long mengizinkan saya untuk berpartisipasi dalam misi itu, saya pikir itu pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Jiang Shaoling sedikit bersemangat ketika mendengar ini.
Itu tergantung pada kemajuanmu setelah 2 minggu. Jika keadaanmu ideal, aku secara alami akan mengatur tugas untukmu. Long Zaitian tidak mengatakannya sampai mati, dia hanya mengatakannya. Saya mengerti, saya pasti akan berlatih keras dan berusaha untuk mencapai level yang diminta oleh suami saya. Jiang Shaoling berkata dengan sangat berterima kasih. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda bagaimana berlatih di masa depan berdasarkan latihan Anda baru-baru ini. Lagi pula, situasi Anda berbeda dari mereka. Long Zaitian mengangguk, lalu berkata. Segera, itu dianalisis oleh Jiang Shaoling, dan setengah jam berlalu dalam sekejap mata sebelum Jiang Shaoling berdiri, membungkuk dalam-dalam ke Long Zaitian, dan berjalan keluar ruangan. Setelah Jiang Shaoling pergi, Long Zaitian juga keluar. Saat ini, Qin Xiaomeng masih menunggu di luar. Paman, apa yang kamu bicarakan? Sudah lama. Bagaimana perasaanmu merawat anak ini secara khusus? Qin Xiaomeng bertanya dengan sangat ingin tahu. Ini hanya masalah latihan. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Saat dia mengatakan itu, dia pergi keluar. Melihat ini, Qin Xiaomeng buru-buru mengikuti. Paman aneh, kamu akan pergi lebih dari seminggu, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Qin Xiaomeng mengejarnya dan bertanya. Tidak. Long Zaitian menjawab dengan sangat rapi. Hei, bagaimana tidak? Kamu sudah pergi begitu lama dan meninggalkanku sendirian di kota Linjiang. Apakah kamu tidak khawatir? Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia sedikit terluka. Kenapa aku khawatir? Long Zaitian bertanya dengan cara yang tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu yakin tidak terjadi apa-apa padaku? Aku gadis yang begitu cantik. Qin Xiaomeng mengerutkan bibirnya, dan berkata. Tidak ada yang mencurimu, mengapa aku khawatir? Long Zaitian sangat terdiam. Bagaimana jika ada yang tidak beres dalam latihan saya, atau saya menjadi gila atau semacamnya? Qin Xiaomeng bertanya balik. Tidak akan. Long Zaitian sangat yakin dan otentik. Mengapa? Qin Xiaomeng bertanya secara naluriah. Mengapa? Saya pikir itu tidak akan terjadi. Terobsesi atau semacamnya, kamu tidak cukup berkualitas, kamu terlalu lemah sekarang. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mendengar kata-kata ini, Qin Xiaomeng sangat terkejut. Hei, paman aneh, bagaimana kamu bisa memukul orang seperti ini? Aku merasa kamu memiliki prasangka terhadapku, mengapa kamu selalu meremehkanku? Kata Qin Xiaomeng sangat tidak puas. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara dengannya, tetapi datang ke mobilnya dan langsung masuk ke mobil. Melihat ini, Qin Xiaomeng juga membuka pintu kursi belakang dan duduk di atasnya. Dia sudah terbiasa dengan tindakan seperti ini, akhir-akhir ini dia selalu membawa pulang mobil Long Zaitian. Bawa pulang mobil Long Zaitian, lalu makanlah, sepanjang hari terlihat begitu sempurna. Aku tidak meremehkanmu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih mengatakan tidak, kamu tidak hanya memandang rendah aku, tetapi juga memihak, kamu memperlakukan orang lain lebih baik dariku. Qin Xiaomeng melengkungkan bibirnya dan berkata, oke. Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa, dia merasa tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepadamu. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di grup Longteng. Aku telah mengajarimu apa yang harus aku ajarkan padamu. Long Zaitian berkata tanpa daya. Kamu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Qin Xiaomeng sangat tegas dan otentik. Beberapa hal tidak cocok untuk kamu pelajari, dan kamu tidak bisa mempelajarinya. Long Zaitian hanya bisa menjelaskan. Seperti yang diharapkan. Ketika Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, dia bergumam dengan suara rendah, dengan sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya. Kamu telah mempelajari semua yang diajarkan, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengajarimu hal-hal lain. Masih ada 2 minggu lagi. Saat itu, jika kamu membuat kemajuan, mari kita bicarakan lagi. Long Zaitian hanya bisa berkata, untuk memberi permintaan pada Qin Xiaomeng. Itu yang kamu katakan. 2 minggu kemudian, aku juga akan melakukan misi yang sama dengan mereka. Mata indah Qin Xiaomeng berbinar, menantikannya. Apakah kamu tahu apa misinya? Long Zaitian mengemudikan mobil dan berkata sambil tersenyum masam. Tidak tahu. Qin Xiaomeng sangat lugas. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang. Long Zaitian terdiam lagi. Pokoknya,
Apapun yang dia bisa lakukan, aku juga bisa. Jika aku tidak bisa mencapai level mereka, aku tidak punya muka untuk memintamu mengajariku keterampilan lain. Qin Xiaomeng membusungkan dadanya, sangat arogan dan asli. Oke, Long Zaitian sedikit terdiam, jadi dia hanya bisa terus mengemudi. Kalau begitu sudah diputuskan, kata Qin Xiaomeng. Kalau begitu mari kita lihat. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Mengendarai mobil, pertama pergi menjemput Gu Qinglian, lalu langsung pulang. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, Long Xiaoxi sudah berlibur musim dingin, dan liburan taman kanak-kanak relatif lebih awal. Setelah Qin Xiaomeng menghabiskan makan di rumah, dia pergi dengan puas. Di malam hari, jam 8 atau 9, di kamar. Suamiku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Duduk di depan cermin dengan rambut diikat, Gu Qinglian berkata kepada naga itu. Ada apa? Long Zaitian mengambil koran di samping tempat tidur, membacanya, dan bertanya. Awalnya kami berencana untuk menginap di hotel langsung besok, tetapi Paman Jiang telah mengatur hotel untuk kami, jadi saya mengembalikan uang hotel yang kami pesan. Rumah Paman Jiang awalnya membuka sebuah hotel. Meskipun industri hotel keluarga ini bukan salah satu yang terbaik di kota Dongjiang, tapi berskala besar. Gu Qinglian menyisir rambutnya dan berkata pada naga itu. Saya tidak punya masalah dengan ini, asalkan nyaman. Long Zaitian mendengar kata-kata itu tanpa mengangkat kepalanya. Ini tidak nyaman, jelas tidak merepotkan. Paman Jiang sangat baik kepadaku ketika aku masih kecil, dan kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tinggal di hotel mereka tidak akan terlihat canggung dalam hal hubungan manusia. Gu Qinglian juga mengerti apa yang dimaksud Long Zaitian, jadi dia memikirkannya, lalu berkata. Selama itu nyaman. Long Zaitian mengangguk lagi ketika mendengar kata-kata itu. Bab 853. Kalau begitu sudah diputuskan, dan kurasa kamu tidak akan keberatan. Besok kita akan tiba di Bandara Internasional Dongjiang sekitar jam 4 sore. Paman Jiang meminta putrinya untuk menjemput kita di bandara. Dia mengatur sebuah perjamuan untuk kami. Gu Qinglian melanjutkan. Aku juga tidak keberatan dengan ini. Karena aku teman baik ayah mertuaku, kamu bisa mengaturnya. Long Zaitian tidak peduli, tapi nadanya tenang dan otentik. Tidak apa-apa, ikuti saja apa yang mereka katakan. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian mengangguk dan berkata. Dia baru saja selesai mencuci, melihat dirinya di cermin, dia berpakaian sangat indah, dia sedikit puas. Saat ini, dia merasakan sepasang tangan besar memeluk pinggangnya dari belakang. Apa yang salah? Gu Qinglian melihat Long Zaitian yang menyerangnya dari belakang di cermin, dan bertanya dengan wajah memerah. Apa yang kamu katakan? Kata Long Zaitian dengan bercanda. Bagaimana saya mengenal Anda? Gu Qinglian menjawab dengan sedikit malu-malu, sebenarnya, merasakan gerakan tangan Long Zaitian, dia masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Long Zaitian. Sambil berbicara, Long Zaitian memeluknya di tempat tidur dan mematikan lampu. Ini masih pagi, mengapa kamu mematikan lampu? Gu Qinglian berkata dengan bingung. Ini jam 10, apakah masih pagi? Long Zaitian bertanya balik, dan saat dia berbicara, tangannya yang besar bergerak ke atas dan ke bawah tubuh Gu Qinglian. Setelah beberapa saat, napas Gu Qinglian menjadi pendek dan berat. Oke, berhenti main-main. Gu Qinglian berkata dengan suara gemetar. Tetapi saat berikutnya, dia merasa bibirnya telah tertutup, dia ingin mendorong Long Zaitian menjauh, tetapi kekuatannya terlalu lemah untuk digunakan, atas belas kasihan Long Zaitian. Tidak lama kemudian, ada pasang surut di ruangan itu, dan ruangan itu penuh dengan musim semi. Keesokan paginya, Gu Qinglian dan Long Zaitian bangun terlambat. Setelah makan siang, keluarga beranggotakan 3 orang itu berangkat. Ya Tuhan, kamu harus memperhatikan keselamatan saat keluar rumah. Jika ada apa-apa, kamu harus memberi tahu keluargamu. Sebelum pergi, Li Ping membantu Long Zaitian mengurus barang bawaannya tanpa lupa mengingatkannya. Mengerti, Bu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan hanya bisa menjawab. Ibumu benar, tidak seperti berada di rumah saat kamu berada di luar. Long Defu juga berkata, sekarang cedera kakinya berangsur-angsur membaik. Dengan mengandalkan tongkat, pada dasarnya saya bisa berjalan. Jika tidak berjalan jauh, dia bisa berjalan tanpa kruk. Ayah, Bu, jangan khawatir, kami hanya akan pergi selama lebih dari seminggu, dan kami akan kembali setelah seminggu.
Menghadapi desakan kedua tetua, Long Zaitian menjawab. Itu juga seminggu, dan seminggu tidaklah singkat. Kata Li Ping. Saat kaki ayah pulih, kita akan melakukan perjalanan bersama seluruh keluarga. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu bepergian dengan ayahmu? Itu tidak menghabiskan banyak uang. Kalian anak muda suka berlarian, dan kami orang tua suka tinggal di rumah. Mendengar ini, Li Ping menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah, Bu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Adikku dan aku sudah sangat tua, dan kami belum bisa mengajakmu jalan-jalan. Ketika ada kesempatan, kami pasti akan mengajak kalian berdua. Kata Long Yuner sambil membantu Long Xiaoxi mengepak pakaiannya. Mari kita bicarakan nanti, kamu tidak diizinkan untuk belajar dan bekerja. Li Ping mendengar kata-kata itu, baru saja berkata. Pada saat ini, Long Zaitian melihat waktu, hampir pukul 10:30, pesawat pukul 1 siang, dan sekarang sudah hampir lewat. Ini tentang waktu yang sama, dan saya pikir itu hampir selesai. Long Zaitian berkata lagi, sudah siap. Faktanya, Gu Qinglian memiliki lebih banyak barang, tetapi sebenarnya, dia tidak memiliki terlalu banyak barang bawaan. Di luar villa, Gu Yunsan sudah menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, seluruh keluarga membantu memindahkan barang-barang ke mobil. Kakek, nenek, bibi Yuner, ayo pergi, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak. Long Xiaoxi menjulurkan kepalanya dari kursi belakang, melambai ke Long Defu, Li Ping dan Long Yuner. Oke, kakek, nenek, dan bibi menunggumu kembali. Kata Li Ping dengan ekspresi sayang di wajahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Gu Yunsan menyalakan mobil, dan dia bertanggung jawab untuk mengirim Long Zaitian dan yang lainnya ke bandara. Ayah, apakah ayah memiliki sesuatu yang ayah ingin kami bawa pulang dari Laut Cina Timur? Kudengar Fenjiu di sana cukup bagus. Di dalam mobil, Long Zaitian bertanya. Bawa kalau bisa. Kalau tidak bisa, lupakan saja. Kalau terlalu mahal, tidak mau. Tidak masalah apakah kamu minum alkohol atau tidak. Gu Yunsan menjawab sambil mengemudikan mobil. Selama kurun waktu ini, dia pada dasarnya keluar untuk menjalankan taksi ketika dia punya waktu, dan dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Awalnya, dengan subsidi dari keluarga Gu, dia bisa hidup dengan baik, tapi dia merasa di usianya, dia harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Bawakan saja 2 botol untukmu. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Aku tidak punya uang untukmu. Gu Yunsan berbicara terus terang dan jujur. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku masih bisa meminta uang jika aku membelikanmu 2 botol anggur? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Apa bagusnya anggur, tidak lebih baik membeli beberapa produk kesehatan lainnya. Gu Qinglian mendengarkan, dan juga membuka mulutnya. Saya tidak sering minum alkohol. Selain itu, minum alkohol itu baik untuk tubuh, asalkan tidak berlebihan. Mendengar kata-kata Gu Qinglian, Gu Yunsan buru-buru berkata. Dia hanya bersenang-senang, dia tidak bisa menghentikan Gu Qinglian mencekiknya. Ayah tidak punya hobi selain wine, jadi aku membawakannya 2 botol dan memintanya untuk minum pelan-pelan. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Faktanya, ada banyak wine di rumah, tetapi kebanyakan adalah wine asing. Gu Yunsan tidak pernah menyukai wine asing, jadi wine di rumah disimpan seperti ini. Zaitian benar, Pak Tua, hanya itu yang aku suka. Ketika Gu Yunsan mendengar kata-kata itu, dia mengemudikan mobil, bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Gu Qinglian memutar matanya, merasa sedikit terdiam. Dia tidak tahu kapan Long Zaitian berkolusi dengan ayahnya. Sekitar setengah jam kemudian, Gu Yunsan mengendarai mobil ke Bandara Internasional Linjiang. Ini bukan akhir pekan, jadi tidak banyak mobil di jalan. Tidak ada kemacetan lalu lintas, jadi bahkan lebih awal dari yang diharapkan tiba beberapa. Setelah menemukan tempat parkir, Gu Yunsan menghentikan mobil, keluar dari mobil, dan membantu menurunkan barang bawaan. Aku akan membawamu masuk. Bagasinya tidak terlalu kecil. Setelah Gu Yunsan turun dari mobil, dia mengambil barang bawaannya dan berjalan ke bandara. Gu Qinglian memegang tangan Long Xiaoxi, sementara Long Zaitian sedang menarik koper, nyatanya hanya ada 2 koper. Gu Yunsan menyeret kopernya, dan langsung mengirim Gu Qinglian dan Long Zaitian ke pintu masuk pemeriksaan keamanan.
Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membantuku membawakan Paman Jiang hadiah. Sebelum berangkat, Gu Yunsan tidak lupa mengingatkan. Bab 854. Dimengerti, Ayah, jangan khawatir. Petik 2. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Selamat tinggal, kakek. Long Xiaoxi melambai ke Long Defu, lalu berkata. Selamat tinggal Xiaoxi, ingatlah untuk mendengarkan ayah dan kakakmu Qinglian. Long Defu juga melambaikan tangannya saat mendengar kata-kata itu. Gu Yunsan meninggalkan bandara setelah melihat Long Zaitian dan yang lainnya memasuki pintu masuk pemeriksaan keamanan. Butuh sekitar setengah jam untuk melewati pemeriksaan keamanan, dan Long Zaitian serta Gu Qinglian akhirnya naik ke pesawat. Tiket yang mereka pesan adalah 3 kursi berturut-turut di kelas 1. Tidak lama setelah Long Zaitian duduk dengan Gu Qinglian, seorang pemuda tiba-tiba berjalan dari kursi kelas 1 di baris yang sama. Ketika dia melihat pemuda ini, Long Zaitian tiba-tiba merasa takdirnya indah. Bukankah ini Qiao Shaohui yang saya temui secara kebetulan ketika saya pergi ke kota Tianan? Selain kali ini, dia telah duduk di pesawat yang sama dengan Qiao Shaohui sebanyak 3 kali. Ada banyak orang di pesawat saat ini, dan untuk sementara, Qiao Shaohui sebenarnya tidak memperhatikan Long Zaitian. Tetapi setelah dia duduk, dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak nyaman. Katakan padaku, kenapa aku selalu merasa bingung hari ini, seolah-olah sesuatu yang buruk telah terjadi. Duduk di kabin kelas 1, Qiao Shaohui menggerakkan tubuhnya, merasa sedikit tidak nyaman. Tuan, apakah kamu tidak istirahat tadi malam? Di sebelah Qiao Shaohui, seorang adik laki-laki berkata dengan wajah malu. Bukankah kamu berbicara omong kosong? Aku bisa tidur nyenyak dengan bocah kecil itu tadi malam. Jika aku bisa tidur nyenyak, apakah aku masih laki-laki? Qiao Shaohui berkata dengan kejam saat mendengar ini. Ya, Tuan Muda benar. Tuan Muda adalah pria sejati. Tuan Muda mengatakannya 7 atau 8 kali tadi malam. Tuan Muda adalah pria sejati. Adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu dan menyanjungnya. Itu, Tuan Mudamu, kebugaran fisikku bukan lelucon. Jadi, aku merasa sedikit bingung, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan tidurku yang tidak nyenyak tadi malam. Qiao Shaohui sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit perhatian. Faktanya, Long Zaitian, Gu Qinglian, dan Long Zaitian duduk di baris yang sama, dan Gu Qinglian duduk di dekat jendela. Dari posisi ini, Gu Qinglian dapat dengan jelas mendengar Qiao Shaohui dan adik laki-lakinya berbicara omong kosong. Gu Qinglian juga orang dewasa, bagaimana mungkin dia gagal memahami apa yang dibicarakan oleh keduanya dengan keras. Memikirkan Long Zaitian tadi malam, Gu Qinglian sedikit tersipu. Temanku, bisakah kamu berbicara dengan lembut? Long Zaitian dengan ramah mengingatkan. Sialan, Tuan Muda Qiao kita bisa berbicara sekeras yang dia mau, jadi siapa yang peduli padamu? Mendengar ini, sang adik mengangkat tirai dan memarahinya dengan keras. Saat tirai diangkat, Qiao Shaohui juga menoleh. Ketika dia melihat wajah tegas Long Zaitian, Qiao Shaohui tiba-tiba merasa pikirannya meledak. Uhuk. Wajah Qiao Shaohui langsung memerah, dan dia batuk terus-menerus, juga dengan sengaja mengingatkan adik laki-lakinya. Kau yakin tidak mau mengikuti saranku? Long Zaitian bertanya dengan wajah dingin. Sudahlah. Gu Qinglian dengan lembut menarik lengan baju Long Zaitian, mengingatkannya dengan suara rendah. Sial, tolong minta maaf kepada tuan muda kita, kalau tidak kamu akan menyesal. Adik laki-laki terkadang memarahi dengan keras. Jelas, adik laki-laki ini bukanlah adik laki-laki yang dibawa Qiao Shaohui sebelumnya. Long Zaitian dapat mengetahuinya secara sekilas, jika tidak, adik laki-laki Qiao Shaohui ini tidak akan terlalu sombong. Sialan, apa yang kamu bicarakan dengan sangat keras? Apakah kamu memiliki kualitas? Apakah kamu tahu bahwa kamu membuat keributan? Mendengar ini, Qiao Shaohui menamparkan kepala adik laki-laki itu, dan dia sangat marah sehingga dia mencekik bajingan itu sampai mati. Tuan, adik laki-laki itu merasa sangat bersalah, dan menatap Qiao Shaohui dengan bingung. Apa yang kamu ingin mati dan tutup mulut untukku? Qiao Shaohui memarahi. Setelah menegur sang adik, Qiao Shaohui membuat gerakan meminta maaf kepada Long Zaitian dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, dia benar-benar tersenyum, dan hatinya mati rasa. Bagaimana dia bisa bertemu Dewa Wabah ini setiap saat, sudah 3 kali berturut-turut.
Sial, sungguh sial, Tuhan, apakah kamu mempermainkanku? Kiao Shaohui merasakan anjing itu berbunyi bip di dalam hatinya. Yah, bisakah kamu mengatur kursi lain untukku? Kiao Shaohui melambai pada pramugari yang datang, dan Kiao Shaohui bertanya. Pak, kabin kelas 1 sudah penuh, jadi saya tidak bisa mengganti tempat duduk Anda. Kata pramugari itu dengan nada meminta maaf. Saya tidak ingin kelas 1, kelas ekonomi baik-baik saja. Kiao Shaohui memilih hal terbaik berikutnya. Ini. Pramugari tertegun setelah mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang penurunan kelas 1 ke kelas ekonomi, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu setelah bekerja di bisnis ini begitu lama. Apa? Tidak bisakah kamu? Kiao Shaohui bertanya. Permisi Pak, kelas ekonomi juga penuh. Pramugari itu sedikit malu. Lihat siapa di antara mereka yang mau ganti dengan saya. Saya tidak mau duduk di kursi ini lagi. Saya mau naik kelas ekonomi. Kiao Shaohui menyarankan lagi setelah mendengar kata-kata itu. Tuan, tolong tunggu sebentar, saya akan memberitahu Anda. Pramugari itu juga tidak berdaya, dan hanya bisa mengatakan. Dia telah menjadi pramugari selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya seseorang mengajukan permintaan seperti itu, dan dia tidak pernah melihatnya. Pergilah, cepatlah, pastikan untuk bergegas. Kiao Shaohui berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Setelah berbicara, dia duduk dengan patuh dan menunggu dengan tenang, bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Apa yang salah? Gu Qinglian menarik lengan baju Long Zaitian dan bertanya dengan suara rendah. Saya juga tidak tahu. Long Zaitian tersenyum misterius saat mendengar kata-kata itu. Mendengar ini, Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Long Zaitian. Orang ini pasti tahu apa yang terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saudari Qinglian, apakah kamu ingin mencoba ini? Ini sangat enak. Long Xiaoxi membuka sekantong keripik kentang, memasukkan satu potong ke mulut Gu Qinglian, dan bertanya. Kamu baru saja selesai makan siang, dan kamu makan begitu banyak makanan ringan. Melihat ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Bukankah normal jika orang makan lebih banyak karena kesehatan orang tuanya? Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia berbicara dengan percaya diri. Kamu hanya bicara, kamu lapar. Gu Qinglian jelas telah melihat melalui hati, limpa, paru-paru dan ginjal Long Xiaoxi, dan memberinya pandangan kosong. Kalau begitu aku tidak akan memakan tas ini setelah aku menghabiskannya. Ayah, apakah kamu ingin mencobanya? Long Xiaoxi duduk di antara mereka berdua, mulai makan, dan sesekali mengundang Long Zaitian dan Gu Qinglian untuk makan bersama dengan sangat antusias. Makan sendiri, makan banyak makanan ringan, dan ketika kamu sampai di hotel, kamu tidak akan bisa makan makanan enak lainnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa menjadi tahu. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Xiaoxi sepertinya menyadari keseriusan masalah ini. Kalau begitu aku tidak akan makan, dan tiba-tiba aku tidak merasa sangat lapar. Long Xiaoxi memberikan makanan ringan kepada Long Zaitian, berbicara dengan serius. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya. Tuan itu, ada dua pria yang bersedia bertukar tempat duduk dengan Anda. Saat ini, pramugari kembali, dan dia berjalan ke Kiao Shaohui, sangat hormat dan otentik. Bab 855. Kalau begitu ganti cepat, aku tidak terbiasa duduk di kursi kelas 1. Mendengar ini, Kiao Shaohui melirik Long Zaitian, dan berkata dengan ngeri. Oke, kalian berdua, tolong ikuti aku. Pramugari tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-kata itu. Tetapi dia tetap memberi isyarat mengundang ke Kiao Shaohui. Setelah mendengar kata-kata itu, Kiao Shaohui dan adik laki-lakinya berjalan ke belakang. Yang datang duduk adalah dua orang tua, gemetaran, seolah mata mereka tidak terlalu tajam. Di dunia ini, ada orang-orang aneh seperti itu. Gu Qinglian juga mengetahui situasinya di sini, jadi dia berbisik. Keajaiban besar dunia. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan berkata, sebenarnya dia mengetahuinya dengan baik di dalam hatinya. Saat dia pergi barusan, dia terus memandangi kita. Kalian saling kenal. Sepertinya dia sangat takut padamu. Gu Qinglian memikirkan adegan tadi, dan merasa sedikit tidak biasa, jadi dia bertanya. Apakah itu kenalan? Long Zaitian berkata sambil tersenyum.
Dia kenal kamu, tapi dia takut sama kamu. Ada apa antara kamu dan orang itu? Tanya Gu Qinglian. Dia adalah tuan muda dari keluarga Qiao di kota Dongjiang, dan dia memang berseteru denganku. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Tidak heran. Gu Qinglian mengerti di dalam hatinya. Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain, dia tidak mencari kematiannya sendiri, dan saya tidak akan melawannya. Long Zaitian menjelaskan. Jangan menonjolkan diri. Lagi pula, kita akan pergi ke kota Dongjiang sekarang, yang merupakan wilayah mereka. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia berbisik. Oke. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Setelah pesawat lepas landas, agar bisa tidur lebih nyenyak, Gu Qinglian duduk di sebelah Long Zaitian dan meminta Long Xiaoxi duduk di depan jendela. Begitu saja, Gu Qinglian tertidur bersandar di bahu Long Zaitian, dan Long Xiaoxi juga tidak ada di tempatnya. Dia duduk di tubuh Gu Qinglian, memeluk pinggang ramping Gu Qinglian, dan berbaring telentang. Di sisi Long Zaitian, mahasiswa baru ini tidur lebih nyenyak, dan pesawat sangat stabil di sepanjang jalan. Tuan, mengapa Anda baru saja memukul saya? Siapa orang itu? Setelah duduk di kelas ekonomi di belakangnya, adik laki-laki di samping Qiao Shaohui bertanya. Jika kamu tahu banyak, apa yang harus dilakukan, mari kita bicarakan setelah turun dari pesawat. Qiao Shaohui berkata dengan marah saat mendengar ini. Tuan, apakah Anda memiliki masalah dengan orang itu? Adik laki-laki itu sepertinya menyadari sesuatu, jadi dia berkata dengan tegas. Plak, mendengar ini, Qiao Shaohui menamparkan kepala adik laki-lakinya berulang kali. Sial, kalau ngomong jangan bilang sekarang, jangan bilang sekarang, jangan bilang sekarang, tanya aja, Nima gimana? Qiao Shaohui berkata dengan marah, adik laki-laki itu tidak berani membantah ketika mendengar kata-kata itu, jadi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Meskipun Qiao Shaohui duduk di paling belakang, isi percakapan di antara mereka berdua secara alami tidak bisa lepas dari telinga Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia hanya menggerakkan mulutnya sedikit, lalu perlahan membuka matanya. Waktu berlalu, dan perjalanan sangat damai. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat akhirnya akan mendarat. Sebelum pesawat mendarat, Long Zaitian membangunkan Long Xiaoxi, meletakkannya kembali di kursinya, dan mengikat sabuk pengamannya. Setelah tidur lebih dari 2 jam, Long Xiaoxi masih terlihat mengantuk dan menguap lagi dan lagi. Gu Qinglian masih tidur, pesawat sekarang mendarat, dan masih ada sekitar setengah jam sebelum turun dari pesawat. 10 atau 20 menit kemudian, pesawat menyentuh tanah, dan ada getaran hebat dari badan pesawat, yang mengganggu tidur Gu Qinglian. Sayang, kamu di sini. Gu Qinglian meraih lengan Long Zaitian dan memeluknya lebih erat. Kami akan tiba di sana dalam 10 menit. Long Zaitian berkata dengan lembut. Mendengar ini, Gu Qinglian membuka matanya sedikit, dan menggosok matanya yang mengantuk, untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah pesawat menyentuh tanah, secara bertahap berhenti. Gu Qinglian menyalakan telepon dan melihat informasi di telepon. Yang datang menjemput kami adalah putri Paman Jiang, bernama Jiang Xiaoli. Paman Jiang menunggu kami di hotel. Butuh sekitar 1 jam untuk sampai ke hotel dari sini. Sudah lewat jam 3, yaitu, setelah jam 5, dan kami baru saja makan malam. Gu Qinglian melihat ke telepon dan berkata kepada naga itu. Pada saat ini, Long Xiaoxi sedang melihat keluar jendela dengan tatapan konyol, dia jelas belum pulih dari tidurnya. Pengaturan ini baik-baik saja. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Setelah pesawat benar-benar berhenti, penumpang kelas 1 turun dari pesawat terlebih dahulu. Karena barang bawaan mereka tidak banyak, jadi barang bawaan mereka dibawa langsung ke pesawat, hanya ada 2 koper, dan Gu Qinglian punya lebih banyak hal-hal, Long Zaitian ada lebih sedikit hal. Gu Qinglian memeluk Long Xiaoxi, Long Zaitian membawa tas besar dan menyeret 2 koper, lalu keluar. Di pintu keluar T2, ayo langsung ke pintu keluar T2. Gu Qinglian mengikuti Long Zaitian dan berbicara dengan Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, melihat ke tempat itu, dan setelah memastikan arahnya, dia menuju ke arah itu. Saat ini, penumpang di kelas ekonomi juga keluar, dan Qiao Shaohui serta adik laki-lakinya juga berjalan di depan. Tuan, bukankah kita akan pergi ke T2? Adik laki-laki itu sangat bingung.
Tentu saja aku tahu. Tindak lanjuti dan lihat kemana orang itu pergi. Kiao Shaohui berbisik kepada adik laki-lakinya. Dimengerti, Tuan Muda. Tuan Muda, apakah kamu naksir wanita itu? Aku pernah melihat wanita itu sebelumnya, dan dia memang terlalu cantik. Dengan sosok ini, penampilan ini, dan temperamen ini, sulit ditemukan. Yang kedua di kota Dongjiang. Adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu dan menjawab, dan segera, dia terlihat rindu lagi. Saya ingin balas dendam, dan saya juga menginginkan seorang wanita. Ketika dia datang ke wilayah keluarga Kiao saya, dia akan memberitahu dia apa yang hebat. Dengan ekspresi kejam di wajah Kiao Shaohui, dia berkata kepada adik laki-laki di sampingnya. Dimengerti, Tuan Muda, saya akan pergi sekarang. Jika Anda punya kabar, tolong hubungi saya melalui telepon. Sang adik menjawab lagi, lalu menuju ke pintu keluar T2. Kiao Shaohui melihat sekeliling, lalu pergi ke arah yang berlawanan. Di pintu keluar T2 Bandara Internasional Dongjiang, seorang wanita dengan riasan tebal berdiri di sana, di belakangnya ada sebuah BMW X5, dan seorang pria sedang duduk di dalam mobil. Lily, mereka belum datang. Mungkin karena menunggu lama, pria di dalam mobil itu turun, berjalan ke samping wanita itu, dan bertanya. Ini harus segera keluar. Jiang Xiaoli sedikit mengernyit saat mendengar ini. Teman macam apa teman ayah mertua ini, dan mereka begitu khusyuk, dan mereka harus dibersihkan di hotel. Sudut mulut pria itu melengkung ke atas, seolah menunjuk. Teman macam apa mereka? Orang ayahku kebanyakan adalah teman udik yang terlalu miskin. Sekarang ini dikatakan sebagai teman bisnis dari kota Linjiang saat itu. Keluarga, temannya, atau anak ketiga dari keluarga-keluarga Gu, tidak boleh memiliki hak untuk berbicara. Jiang Xiaoli berkata tanpa daya saat mendengar ini. Bab 856. Kalau begitu itu latar belakang keluarga, jadi tidak boleh terlalu miskin, kan? Kalau begitu itu latar belakang keluarga, jadi tidak boleh terlalu miskin, kan? Mendengar ini, pria itu menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Itu dulu, tapi sekarang, hehehe. Saya mendengar bahwa mereka dikeluarkan dari keluarga beberapa tahun yang lalu. Kali ini, itu adalah putri teman ayah saya dan suaminya. Suami putrinya, dia masih seorang pria yang sudah menikah, dan dia membawa seorang putri ke dalam keluarga. Karena keluarga Gu merasa malu karena pernikahan pria itu, jadi mereka mengeluarkan mereka dari keluarga. Jiang Xiaoli menggelengkan kepalanya dan berkata, menantu laki-laki, aku, Yuliang, tidak pernah terbiasa makan nasi lunak seumur hidupku. Kata Yuliang dengan wajah mengejek saat mendengar kata-kata itu. Itu benar, aku juga membenci pria seperti itu. Dia memiliki tangan dan kaki, dan dia makan makanan lunak. Jiang Xiaoli sangat menghina ketika mendengar ini. Saat berbicara, Jiang Xiaoli melihat ke kejauhan, dan tiba-tiba matanya berbinar, karena dia melihat Gu Qinglian melambai ke arahnya. Dia masih asing bagi Gu Qinglian. Ketika ayahnya melakukan bisnis di kota Linjiang, dia dan Gu Qinglian masih memiliki hubungan. Melihat ini, Jiang Xiaoli melambaikan tangannya dengan enggan. Melihat ini, Yu Liang melihat ke arah tatapan Jiang Xiaoli. Ketika dia melihat Gu Qinglian, dia tertegun. Meski jarak antara keduanya sangat jauh, namun dari kejauhan, ia bisa melihat penampilan Gu Qinglian yang memukau, sosok tinggi, rambut hitam, dan temperamen yang sedikit sedingin es. Yang tidak jauh berbeda dengan bintang-bintang besar di TV. Ini terlalu indah. Saudari Xiaoli, aku membuatmu menunggu. Gu Qinglian berjalan dengan Long Zaitian dan Long Xiaoxi, dan tersenyum. Mudah untuk mengatakannya. Jiang Xiaoli baru saja mengatakan sesuatu dengan dingin. Ini suamiku, Long Zaitian. Ini putriku, Long Xiaoxi. Gu Qinglian berinisiatif untuk memperkenalkan lagi. Hai, saya suami Xiaoli, Yu Liang. Yu Liang maju selangkah dan mengulurkan tangannya ke arah Gu Qinglian. Melihat ini, Gu Qinglian juga berjabat tangan dengan cara ritual, dan Long Zaitian juga berjabat tangan dengan cara ritual untuk menunjukkan etiket. Saudari Qinglian, putrimu sudah sangat besar, mengapa aku tidak mendengar ketika kamu melahirkan? Pada saat ini, Jiang Xiaoli dengan sengaja mengatakan bahwa dia sengaja mempermalukan Gu Qinglian. Bahkan jika Gu Qinglian tidak melihatnya, Long Zaitian dapat melihatnya. Xiaoxi adalah putriku, dan tentu saja juga putri istriku. Long Zaitian berkata dengan tenang.
Ternyata itu anak perempuan yang murah. Jiang Xiaoli berkata dengan masam ketika dia mendengar ini. Anda, mendengar ini, Gu Qinglian terdiam beberapa saat, wajahnya yang cantik memerah. Untuk sementara, adegan itu agak canggung. Meskipun Xiaoxi bukan miliknya, kasih sayang melahirkan dapat dilunasi dengan memotong jari, dan kasih sayang mengasuh tidak dapat dilunasi. Qinglian memperlakukannya seperti putrinya sendiri, yang merupakan naluri dan kebaikan seorang wanita. Sebaliknya, apa yang disebut anak perempuan murahan mes. Jiang tampaknya egois, berpikiran sempit dan tidak bermoral. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak tampak marah, tetapi nadanya tenang dan otentik. Menurutmu siapa yang egois, berpikiran sempit, dan jahat? Ketika Jiang Xiaoli mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan bertanya. Hei, ayah mertuaku meminta kami untuk menjemputnya. Untuk apa ini? Semua orang berusaha untuk tenang. Itu tidak perlu. Melihat situasi ini, Yu Liang bergegas keluar untuk memuluskan semuanya. Jika saudari Xiaoli tidak mau, kita dapat menemukan tempat tinggal sendiri. Untuk mengunjungi Paman Jiang, aku akan mengunjunginya di lain hari. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berbicara. Saudari Qinglian, apa yang kamu bicarakan? Seolah-olah aku tidak menyambutmu. Jika lelaki tua itu tahu bahwa aku belum menerimamu, dia akan menyusahkanku. Kamu menjebak adikmu dan aku dalam ketidakbenaran. Ketika Jiang Xiaoli mendengar ini, dia masih sangat arogan dan otentik. Itu urusanmu, dia menyusahkanmu. Jika kamu bahkan tidak memahami dasar-dasar keramah tamahan, aku menyarankan kamu untuk tidak keluar dan pamer. Sangat mudah untuk merasa malu. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berkata dengan mengejek. Apa maksudmu? Kamu seorang yang lembut, apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Ketika Jiang Xiaoli mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi marah lagi. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya. Kurasa sebaiknya kita mencari tempat lain untuk menetap, dan jangan ganggu Nona Xiaoli. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Hei, ini, tidak, Kakak Long, Nona Gu, ada kesalahpahaman di sini. Semua orang tenang, tidak perlu melakukan ini untuk beberapa kata. Yu Liang melangkah keluar untuk menjadi pembawa damai lagi, dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia menikam Jiang Xiaoli lagi, tetapi Jiang Xiaoli mengguncang tubuhnya, terlihat sangat enggan. Kurasa bukan itu yang dimaksud Paman Jiang. Jika kamu tidak mau, kamu tidak perlu datang menjemput kami. Kami tidak di sini untukmu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke pinggir jalan, melambaikan tangannya, dan menghentikan sebuah taksi. Taksi, ayo pergi, kami tidak butuh taksi. Tuan Long, saya minta maaf kepada Anda atas nama Xiaoli. Dia mengatakan sesuatu yang salah. Saya minta maaf kepada Anda. Lihat, kami semua ada di sini. Jika Anda naik taksi ke hotel, lelaki tua itu harus menyalahkan kami. Anda tahu, saya adalah suami Xiaoli, dan lelaki tua itu adalah ayah mertua saya. Jika saya tidak menangani masalah ini dengan benar, saya akan menderita. Yu Liang buru-buru berjalan ke Long Zaitian, pertama meminta taksi untuk pergi, lalu berkata dengan malu. Setelah selesai berbicara, Yu Liang berlari ke Jiang Xiaoli lagi dan berbicara dengan Jiang Xiaoli. Meskipun Jiang Xiaoli enggan, dia mengangguk, keduanya tampaknya telah mencapai kesepakatan. Suami Qinglian, aku hanya bercanda, kamu tidak bisa pelit, jika ada konflik, aku bisa meminta maaf padamu. Jiang Xiaoli berkata dengan sangat enggan. Kalau begitu kamu minta maaf. Long Zaitian sederhana dan kasar. Anda, apa yang dikatakan Jiang Xiaoli hanyalah kata-kata sopan. Berpikir bahwa jika dia mundur selangkah, Long Zaitian juga harus mundur selangkah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Zaitian akan meminta maaf karena begitu agresif. Sayang, lupakan saja, mari kita bicarakan setelah bertemu Paman Jiang. Gu Qinglian merenung sejenak, dan berkata pada Long Zaitian. Kalau begitu ayo pergi. Ketika Gu Qinglian mengatakan ini, Long Zaitian tidak terus terikat pada apapun. Jika dia terus terjerat seperti ini, orang yang tidak tahu harus berbuat apa akan menjadi dirinya sendiri. Ya, masuk ke mobil, ayo kita ke sana dulu. Yu Liang hanya ingin menyelesaikan tugasnya, jadi dia buru-buru berkata.
Saat dia mengatakan itu, dia juga membantu Long Zaitian dan Gu Qinglian memindahkan barang-barang ke dalam mobil. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam mobil, Long Zaitian dan Gu Qinglian masuk ke dalam mobil dan langsung duduk di kursi belakang. Sementara Long Xiaoxi duduk di pangkuan Gu Qinglian, mungkin karena dia terlalu banyak tidur di pesawat. Menguap lagi dan lagi. Bu, aku haus dan aku ingin minum air. Long Xiaoxi tiba-tiba berkata dengan bodoh. Sepasang tangan kecil yang gemuk mencengkeram leher Gu Qinglian, dan wajah kecilnya mengusap leher Gu Qinglian dengan sangat intim. Bab 857. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian jelas tercengang sesaat, tapi dia tidak membuatnya terlalu jelas. Air di sini, ayo. Gu Qinglian mencoba yang terbaik untuk bersikap normal. Ketika dia mendengar ungkapan, Bu, dia terkejut di dalam hatinya, dan kemudian dia merasakan hidungnya sedikit sakit, dan matanya berlinang air mata. Bukan karena Long Xiaoxi akhirnya memanggil ibunya, tapi karena kata ibu datang di saat yang tepat. Ketika Jiang Xiaoli mengatakan bahwa Long Xiaoxi adalah putrinya yang murah, dia mengakui bahwa harga dirinya terluka. Ini seperti seorang laki-laki yang dikatakan sebagai bapak oleh orang lain, dan disebut penerus, itu adalah hinaan dan ejekan. Jika Long Xiaoxi masih menyebut dirinya saudari Qinglian di depan Jiang Xiaoli, bukankah itu hanya menegaskan gagasan tentang seorang putri murahan? Perubahan alamat yang tiba-tiba ini mengejutkan Gu Qinglian, dan membuatnya mengerti bahwa Long Xiaoxi mudah mengerti. Pada kenyataannya, dia tahu lebih banyak daripada orang lain. Dalam percakapan dengan Jiang Xiaoli barusan, Long Xiaoxi sepertinya menghindarinya, tetapi sebenarnya dia mengerti segalanya. Dia tahu bahwa Gu Qinglian tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang luar karena keberadaannya sendiri. Oleh karena itu, dia memanggil Ibu, sebagai semacam dukungan untuk Gu Qinglian. Long Zaitian, yang berada di samping, tidak tampak terlalu kaget ketika mendengar kata-kata itu, seolah semua ini terjadi secara alami. Jiang Xiaoli dan Yu Liang, yang duduk di kopilot, tidak merasakan apa-apa. Oke, jangan minum terlalu banyak, masih ada jarak ke hotel. Setelah minum air untuk Long Xiaoxi, Gu Qinglian berkata kepada Long Xiaoxi. Mungkin karena di pesawat kelelahan, Long Xiaoxi tampaknya tidak terlalu tertarik. Setelah minum air, dia melingkarkan lengannya di leher Gu Qinglian, dan meletakkan wajah kecilnya di bahu Gu Qinglian. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Melihat penampilan Long Xiaoxi, Gu Qinglian juga bertanya. Tidak. Long Xiaoxi menggelengkan ikat kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Apakah itu berarti kamu ingin tidur? Tanya Gu Qinglian. Namun, tiba-tiba terpikir oleh Long Xiaoxi bahwa dia tidur di pesawat untuk waktu yang lama, jadi dia tidak ingin tidur sekarang. Tidak. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya lagi. Itu karena kamu lapar. Gu Qinglian bertanya lagi. Tidak. Long Xiaoxi terus menggelengkan kepalanya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia tidak terus bertanya, tetapi dengan ringan membelai punggung Fu Long Xiaoxi. Pada saat ini, Long Zaitian menggesek dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, dia meletakkan ponselnya dan melihat ke belakang mobil dengan sungguh-sungguh. Setelah lama menonton, matanya tertuju pada taksi. Apa yang salah? Gu Qinglian memperhatikan bahwa gerakan Long Zaitian sedikit tidak biasa, jadi dia bertanya. Tidak ada apa-apa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian memalingkan muka, menggelengkan kepalanya dan berkata. Apa pekerjaan saudara Long di kota Linjiang? Setelah mobil melaju untuk jarak tertentu, kata Yu Liang. Karena Long Zaitian dan Jiang Xiaoli, Yu Liang dan Jiang Xiaoli hampir tidak punya apa-apa untuk dikatakan di dalam mobil kecuali keluarga Long Zaitian. Untuk menghindari rasa malu, Yu Liang mengambil inisiatif untuk berbicara saat ini. Penjaga keamanan. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Keamanan? Keamanan itu bagus, ini pekerjaan yang cukup menganggur, dan saya punya banyak waktu luang. Ketika Yu Liang mendengar ini, dia sangat sopan dan otentik. Tetapi dia merasa jijik di dalam hatinya, dia pantas menjadi makanan yang lembut, tetapi dia hanyalah seorang satpam. Seorang satpam bisa mendapatkan beberapa dolar sebulan, jadi dia hanya bisa makan makanan lunak. Namun, sungguh sial mendapatkan istri yang begitu cantik sebagai pasangan suami istri. Memikirkan hal ini, hati Yu Liang sudah tidak bisa dikenali lagi karena cemburu. Dibandingkan dengan Gu Qinglian, Jiang Xiaoli sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika dia tidak menyukai hotel dan agen perjalanan Jiang,
dia tidak akan pernah menyukai Jiang Xiaoli. Ketika Jiang Xiaoli mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Keamanan itu baik, apa bagusnya keamanan, berapa gaji yang bisa didapat oleh keamanan? Jiang Xiaoli berkata dengan sedikit jijik. Meskipun suami saya hanya seorang satpam di grup Longteng, dia sebenarnya juga bekerja paruh waktu sebagai guru dari wanita tertua di grup tersebut, dan berpenghasilan kecil 100.000 sebulan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata Jiang Xiaoli, dia membalas dengan pelan. Seorang satpam dengan gaji 100.000 yuan. Bagaimana menurutmu? Kamu juga bekerja paruh waktu sebagai guru dari grup Nona Longteng. Apa kelebihanmu sehingga kamu bisa menjadi guru dari grup Nona Longteng? Jiang Xiaoli mencibir saat mendengar ini. Meskipun saya tidak berbakat, saya juga dari tentara. Saya telah menjadi tentara selama bertahun-tahun. Saya memiliki beberapa keterampilan. Dalam hal tinju dan kaki, saya bisa menjadi guru siapapun. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Ternyata jadi tentara besar, tapi saya dengar kalian yang masuk wajib militer tidak bisa melanjutkan sekolah, lalu masuk tentara sebelum tamat SMA. Juga, kalau bisa terus belajar, siapa yang mau pergi ke kamp militer untuk menderita? Ketika Jiang Xiaoli mendengar ini, nadanya masam dan asli. Sekarang syarat untuk masuk tentara cukup tinggi. Anda hanya bisa masuk barak pada usia 18 tahun, dan ambang perekrutan-rekrutan juga sangat tinggi. Orang dengan pemikiran bermasalah, egois dan hati sempit, serta karakter bermasalah tidak bisa masuk barak. Selain itu, saya tidak berpikir memasuki kamp militer untuk membela negara adalah penderitaan, bahkan jika itu adalah penderitaan, itu juga merupakan kegembiraan dan rasa hormat. Hal yang paling menyedihkan bagi seseorang, menurut saya itu mungkin kurangnya perasaan dan rasa hormat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Hehe, kamu akan menaruh emas di wajahmu, tapi bagaimanapun juga, kamu tidak dapat menyangkal fakta bahwa kamu tidak mengetahui dua hal. Jiang Xiaoli mencibir, berbicara dengan getir. Saya masuk tentara pada usia 13 tahun. Pada usia 17 tahun, karena eksploitasi militer saya dipilih untuk dikirim ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Saya belajar di Akademi Militer Internasional Saudi, memperoleh gelar master dalam bidang tertentu. Spesialisasi militer, dan belajar di Departemen Teknik Mesin Militer di Universitas Harvard. Ekonomi, Ph.D., pada usia 19 dan 20. Long Zaitian berbicara dengan tenang. Mendengar kata-kata ini, wajah Gu Qinglian penuh keterkejutan, tapi mendengarkannya, rasanya sangat aneh. Puff, Kak, kamu membual. Katamu kamu lahir di militer dan memiliki gelar profesional militer. Aku percaya itu. Tapi kamu mengatakan bahwa dalam 2 atau 3 tahun, kamu mendapat gelar Ph.D. di bidang teknik mesin dan Ph.D. di bidang ekonomi sosial dari Universitas Harvard. Apakah Anda bercanda? Kedua gelar Ph.D. ini, Master Akademik Normal, harus belajar selama beberapa tahun. Yu Liang tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Hahaha, jika kamu memiliki pendidikan rendah, kamu memiliki pendidikan rendah. Tidak perlu menyombongkan diri. Selain itu, mendaftar wajib militer pada usia 13 tahun. Haha, aku sangat konyol. Setidaknya kita harus menjadi 18 tahun untuk mendaftar sebagai tentara di Daxia. Jiang Xiaoli tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Yang lain berusia 18 tahun, dan yang lain harus belajar selama beberapa tahun, tetapi saya berbeda. Identitas saya sangat istimewa. Long Zaitian tidak marah, tapi berkata dengan tenang. Ada beberapa hal yang orang biasa tidak bisa mengerti, jika kata-kata Jiang Xiaoli tidak terlalu keras, dia tidak akan memilih untuk mengatakan hal-hal ini. Bab 858. Kakak, menurut apa yang kamu katakan, kamu lahir di ketentaraan dan dipilih untuk belajar di Akademi Militer Asing. Kamu pasti pejabat besar di barak. Yu Liang tersenyum dan berkata dengan sengaja. Itu benar, beritahu aku seberapa tinggi pejabatmu di barak dan seberapa tinggi pangkatmu. Jiang Xiaoli menambahkan bahan bakar ke api, nadanya dingin dan otentik. Tidak ada komentar tentang ini, dan bahkan jika kamu mengatakannya, kamu mungkin tidak berani mempercayainya. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Jika kamu begitu berkuasa, apakah semua pejabat di kota Dongjiang mendengarkanmu? Apakah Jiang Bolai,
Direktur Biro Kota yang memegang kekuasaan besar di kota Dongjiang, juga mendengarkanmu. Jiang Xiaoli mencibir dan mengejek. Selama aku berbicara, dia secara alami akan mendengarkanku. Long Zaitian hanya berbicara dengan acuh tak acuh, sepertinya dia berbicara tentang hal yang biasa. Ayo sobat, jangan membual. Orang seperti apa Jiang Bolai itu, bisakah dia mendengarkanmu? Di kota-kota besar kita di Daxia, orang yang paling berkuasa sebenarnya adalah bos dari masing-masing biro kota. Dengan kata lain, Jiang Bolai adalah dewa kota Dongjiang. Mengerti, pria sebesar itu, bisakah orang mendengarkanmu? Yu Liang hanya berpikir itu lucu dan membujuknya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak terus mengatakan apapun. Jiang Xiaoli selalu mempertahankan sikap menghina terhadap Long Zaitian. Tidak apa-apa jika orang ini tidak kompeten, dan dia suka menyombongkan diri, orang seperti itu paling menyebalkan. Sekelompok orang, di sepanjang jalan, relatif diam. Di kota Dongjiang, di jalan raya, Qiao Shaohui sedang duduk di dalam mobil mewah. Pada saat ini, telepon berdering. Dia melihat ke telepon, sedikit mengernyit, dan setelah melihatnya sebentar, dia masih menjawab telepon. Ada apa? Qiao Shaohui bertanya. Tuan, saya telah mengikuti keluarga 3 orang sesuai dengan instruksi Anda, dan sekarang saya akan melaporkan situasinya kepada Anda. Di ujung lain telepon, suara sang adik terdengar. Katakan padaku, apa yang ingin kamu laporkan? Qiao Shaohui bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Ini Tuan Muda. Setelah keluarga 3 orang turun dari pesawat, mereka masuk ke mobil. Mobil ini milik keluarga Jiang. Adik laki-laki melaporkan. Mobil Jiang? Mobil Jiang yang mana? Setelah mendengar ini, Qiao Shaohui mengerutkan kening dan bertanya. Keluarga Jiang yang mengelola hotel dan biro perjalanan. Keluarga Jiang, Jiang Guotao, adalah keluarga kecil di kota Dongjiang kami. Tuan Muda, Anda mungkin tidak mengenal keluarga Jiang ini, karena terlalu kecil. Dibandingkan dengan keluarga Qiao kami, tidak ada bandingannya. Adik laki-laki itu mengungkapkan beberapa informasi lagi, mencoba membantu Qiao Shaohui mengingat beberapa informasi penting. Kamu berbicara tentang keluarga Jiang. Aku punya sedikit kesan. Kenapa? Mereka berhubungan dengan keluarga Jiang. Qiao Shaohui akhirnya menelepon, dengan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tuan, ingat keluarga Jiang. Adik laki-laki itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Hampir, katakan padaku, apa yang terjadi? Qiao Shaohui memberikan jawaban yang ambigu. Terkait, ketika mereka keluar dari pintu, mereka masuk ke mobil Jiang dan pergi. Sepertinya mereka langsung pergi ke rumah Jiang. Mungkin mereka mengunjungi rumah Jiang. Apalagi, tetua keluarga Jiang yang memilih mereka putri dan suaminya, ini semakin menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Jiang. Adik laki-laki melanjutkan. Keluarga Jiang. Qiao Shaohui menyentuh dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Seolah-olah dia tidak dapat mengingat sesuatu, setelah sekian lama, matanya tiba-tiba bersinar terang. Saya ingat bahwa keluarga Jiang tampaknya selalu ingin mendapatkan proyek dari kami, dan, baru-baru ini, mereka membicarakannya, dan masalahnya hampir selesai. Setelah berpikir lama, Qiao Shaohui akhirnya ingat, dan dia berkata dengan tegas. Saya tidak tahu tentang itu, Tuan Muda, mereka keluar dari mobil. Benar saja, mereka memasuki Hotel Jiang. Sepertinya tebakan kami sebelumnya benar. Di ujung lain telepon, suara sang adik terdengar lagi. Oke, kamu kembali dulu. Setelah mendengar ini, Qiao Shaohui berkata kepada adik laki-laki di ujung telepon. Apa yang akan kamu lakukan, Tuan? Adik laki-laki itu bertanya lagi. Apa yang kamu minta begitu banyak untuk dilakukan, aku akan kembali ketika aku memintamu untuk kembali. Ketika Qiao Shaohui mendengar ini, dia berkata dengan marah, mengapa kamu selalu merasa adik laki-laki ini tidak terlalu pintar? Oke, Tuan, aku akan segera kembali. Mendengar ini, adik laki-laki itu berkata dengan panik. Ketika Qiao Shaohui mendengar ini, dia segera menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia memanggil nomor telepon lain dari ponselnya dan menelepon. Halo, Tuan Lama. Setelah telepon dilakukan, Qiao Shaohui bertanya. Tuan, ada apa? Di ujung lain telepon, suara yang agak tua berkata. Apakah kita berbicara tentang proyek dengan keluarga Jiang?
Kiao Shaohui bertanya langsung ke intinya. Yah, Tuan Muda, saya harus memeriksanya. Kelompok kami memiliki terlalu banyak proyek. Terlebih lagi, keluarga Jiang hanyalah keluarga kecil. Saya biasanya tidak secara pribadi menangani proyek kecil seperti itu. Di ujung lain telepon, suara lama itu agak malu. Berapa lama Anda ingin memeriksa? Kiao Shaohui bertanya. Hanya beberapa menit. Jika Tuan Muda sedang sibuk, Anda bisa menutup telepon dulu. Saya akan memeriksa dan menelepon Anda segera. Orang tua di ujung telepon itu sangat hormat dan otentik. Tidak, periksa sekarang, aku akan menunggumu untuk mengetahui hasilnya. Kiao Shaohui berkata dengan segera dan tegas. Oke, tunggu sebentar, Tuan. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu menjawab, dan ketika dia selesai berbicara, dia sibuk dengan pekerjaannya. Telepon Kiao Shaohui tetap terbuka, menunggu umpan balik dari sisi lain. Waktu berlalu, dan setelah sekitar 2 atau 3 menit, lelaki tua itu akhirnya bergema. Tuan, apakah kamu masih di sana? Pria tua itu bertanya ragu-ragu. Sudah ada di sana sepanjang waktu, katakan padaku, apa ada kerja sama proyek dengan keluarga kita? Kiao Shaohui berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Memang ada. Proyek baru-baru ini yang kami bicarakan adalah tentang penyambutan kelompok kami, pertemuan tahunan, kegiatan di luar ruangan, dan pariwisata tahunan kelompok. Keluarga Jiang ingin mengontrak pertemuan tahunan kelompok kami, kegiatan di luar ruangan, dan pariwisata tahunan. Karena kondisi preferensial yang ditawarkan oleh keluarga Jiang cukup menarik, negosiasi kesepakatan untuk proyek ini telah mencapai tahap akhir. Semuanya hampir dinegosiasikan, dan satu-satunya yang tersisa adalah menandatangani. Orang tua itu menjelaskan kepada Kiao Shaohui dengan sangat rinci. Begitu. Mulai sekarang, penanggung jawab proyek ini telah berubah, dan penanggung jawab awal akan membantu penanggung jawab baru. Ketika Kiao Shaohui mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tegas dan otentik. Di sini, apakah ada kandidat yang lebih baik, Tuan? Tolong beritahu saya, setelah mengganti penanggung jawab asli, siapa yang akan mengambil alih proyek ini? Meskipun proyek perjanjian ini bukan proyek inti dari grup kami, ini bermanfaat bagi grup. Orang tua itu jelas terkejut ketika mendengar kata-kata Kiao Shaohui. Tuan muda ini selalu tidak tertarik dengan urusan kelompok, mengapa dia tiba-tiba ikut campur hari ini? Apalagi ini hanya proyek kecil, apa yang terjadi dengan tuan muda hari ini? Orang tua itu sangat bingung. Bab 859. Saya mengambil alih proyek itu. Kiao Shaohui berbicara dengan tenang. Apa? Orang tua itu jelas terkejut ketika mendengar ini. Kenapa? Tidak bisa. Kiao Shaohui bertanya balik. Bukan tidak mungkin. Hanya saja ini hanya proyek kecil. Mengapa tuan muda tiba-tiba tertarik dengan proyek ini? Apalagi ini bukan bisnis inti grup kami. Jika tuan muda ingin berpartisipasi dalam urusan perusahaan, dia dapat menemukan proyek lain yang lebih penting. Jika ketua mengetahui bahwa Anda bersedia untuk berpartisipasi dalam urusan grup, dia pasti akan sangat senang, dan akan menyerahkan urusan terpenting kepada Anda dalam hitungan menit. Urusan logistik, biarkan saja orang-orang di bawah yang menanganinya. Lao Qian menjelaskan di telepon. Proyek ini yang saya inginkan. Harus proyek ini. Saya tidak ingin proyek lain. Sikap Kiao Shaohui sangat tangguh dan otentik. Ini, tidak apa-apa juga. Proyek ini akan ditandatangani dalam 2 atau 3 hari. Saya akan meminta penanggung jawab asli untuk menjelaskan situasinya kepada Anda secara rinci. Pada saat itu, biarkan tuan muda menandatangani kontrak dengan pihak lain secara pribadi. Di ujung lain telepon, Lao Qian merenung sejenak, dan akhirnya mengambil keputusan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Kiao Shaohui adalah putra kesayangan ketua. Dia masih memiliki untuk memberikan proyek kecil ini. Oke, ketika saatnya tiba, biarkan dia menghubungiku. Kiao Shaohui mengangguk ketika mendengar itu. Apakah tuan muda punya hal lain untuk dilakukan? Lao Qian bertanya lagi. Tidak, tutup telepon dulu, aku di dalam mobil sekarang. Mendengar ini, Kiao Shaohui menjawab, dan mengikuti perpisahan lelaki tua itu, Kiao Shaohui juga menutup telepon terlebih dahulu. Melihat nomor di pinggir jalan, dia berpikir keras. Setelah lebih dari 1 jam kelelahan, Long Zaitian dan rombongannya akhirnya tiba di hotel. Ini hotel keluarga kita, Hotel Bintang 5. Kamu belum pernah menginap di hotel mewah seperti ini, kan?
Setelah keluar dari mobil, Jiang Xiaoli tidak sabar untuk memamerkan rasa superioritasnya. Tetapi Long Zaitian dan Gu Qinglian tidak memperhatikannya, dan hanya mengeluarkan barang bawaan mereka dari mobil. Saat ini, seorang lelaki tua berjas tang keluar, diikuti oleh beberapa orang. Paman Jiang, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Ketika Gu Qinglian melihat orang itu datang, dia tersenyum. Oke, semuanya baik-baik saja, apakah ayahmu dalam keadaan sehat sekarang? Mendengar ini, Jiang Guoto tersenyum otentik, dan meminta para pelayan di sekitarnya untuk membantu Gu Qinglian membawa barang bawaan. Ayah baik-baik saja. Dia masih membicarakannya dari waktu ke waktu, mengatakan bahwa jika ada kesempatan, dia harus datang ke kota Dongjiang untuk menemuimu. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata sambil tersenyum. Semuanya baik-baik saja. Qinglian, siapa ini? Kamu belum memperkenalkanku. Jiang Guoto terkekeh, menatap Long Zaitian, dan bertanya. Ini suamiku, Long Zaitian, dan ini putriku, Long Xiaoxi. Zaitian, ini Paman Jiang yang kuceritakan padamu. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian memperkenalkan lagi. Kakek Jiang baik. Mulut kecil Long Xiaoxi juga sangat manis, dan dia berteriak setiap kali dia melihat seseorang. Kamu juga baik, gadis kecil. Jiang Guoto berkata dengan wajah penuh kasih. Aku akan memintamu untuk memanggilmu Paman Jiang juga. Aku suami Qinglian. Halo, Paman Jiang. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Kamu juga baik. Matamu tajam, dan di antara alis, kamu heroik, tinggi, dan tampan. Qinglian, kamu memiliki mata yang bagus untuk memilih seorang suami. Jiang Guoto memandang Long Zaitian, dan setelah melihat lebih dekat ke Long Zaitian, dia berkata dengan tulus. Ayah, apakah kamu menjadi terobsesi dengan menonton foto baru-baru ini? Kulit Jiang Xiaoli aneh dan asli, dia tinggi tapi tinggi, dan penampilannya juga penampilannya. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu terobsesi? Penglihatanku melihat orang masih sangat akurat. Suami yang malang ini terlihat seperti orang yang luar biasa, dan masa depannya tidak terbatas. Setelah Jiang Guoto mendengar kata-kata Jiang Xiaoli, dia berkata, Hei, ayah, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa dia menikah dengan keluarga Gu. Jika dia benar-benar mampu dan mampu menikah dengan keluarga, itu hanya mewah tapi tidak berguna. Jiang Xiaoli mencibir saat mendengar ini. Apa yang kamu bicarakan? Zaitian dan Qinglian adalah tamu di rumah kami. Apakah kamu menghormati orang ketika kamu berbicara seperti ini? Jika kamu tidak dapat berbicara, diam saja. Ekspresi Jiang Guoto berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memandang Jiang Xiaoli, dan menegurnya. Jiang Xiaoli mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berani berbicara lagi. Jika kamu membiarkan aku mendengar kamu berbicara omong kosong dan omong kosong lagi, kamu pulang hari ini. Nada suara Jiang Guoto dingin dan asli. Paman Jiang, lupakan saja, ini bukan masalah besar. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Gadis kecilku berbicara dengan tidak pantas. Tolong jangan tersinggung. Ayo masuk. Sepertinya terlalu aneh untuk berdiri di sini dan berbicara. Aku akan memintamu untuk meletakkan barang bawaanmu di tempat penyimpanan untukmu. Ketika saatnya tiba, kamu bisa membawanya ke kamarmu. Itu saja. Tempat tinggalmu juga sudah diatur, ada di hotel, dan setelah makan malam, aku akan menyuruh seseorang mengantarmu ke sana. Jiang Guoto pertama-tama meminta maaf kepada Long Zaitian, dan kemudian secara singkat menjelaskan pengaturannya. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang kamu katakan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kalau begitu silakan masuk. Ini juga waktunya makan malam. Aku tahu kamu akan datang ke kota Dongjiang, dan aku sudah menyiapkannya sebelumnya. Ayah Qinglian dan aku telah berteman selama bertahun-tahun. Hanya saja bahwa dalam beberapa tahun terakhir mereka semua sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, jadi lebih sedikit berjalan-jalan. Ketika Anda datang kepada saya, jangan sopan kepada saya, perlakukan saja tempat ini sebagai rumah Anda sendiri. Jiang Guoto memberi isyarat mengundang, dan dia masuk lebih dulu. Di belakang Gu Qinglian dan Long Zaitian adalah Jiang Xiaoli dan Yu Liang. Yu Liang menarik tangan Jiang Xiaoli dan memintanya untuk mengikuti. Jiang Xiaoli memutar tubuhnya dengan enggan. Tapi tidak ada cara lain,
dia masih mengikuti dengan setengah mendorong. Beberapa menit kemudian, Long Zaitian dan Gu Qinglian memasuki sebuah kotak mewah di hotel. Sudah ada seorang wanita berusia 40-an dan 50-an dan seorang anak laki-laki berusia 18-an atau 19-an duduk di kotak mewah ini. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda harus akrab dengan Qinglian. Ini bibi Tian Chuyun Anda, dan ini putra bungsu saya Jiang Jiahao. Jiahao, ini saudara laki-laki Anda Zaitian, dan ini saudara perempuan Anda Qinglian. Sebelum duduk, Jiang Guotou memperkenalkan dengan hangat. Halo, Bibi Tian, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia juga tersenyum. Duduklah, semuanya ada di sini. Mendengar ini, Tian Chuyun melirik Gu Qinglian, berbicara dengan nada tenang dan otentik. Gu Qinglian juga merasa sedikit malu. Apapun namanya, itu ada di sini, itu benar, dia tidak boleh datang jika kamu berani mencintainya. Gu Qinglian juga orang yang cerdas, jadi dia secara alami mengerti arti kata-kata Tian Chuyun. Bab 860. Hehe, duduk, duduk, duduk. Mendengar ini, Jiang Guotou memaksakan senyum dan tidak bisa menahan pandangan kosong pada istrinya. Jiahao, ini kamu kakak Zaitian dan kakak Qinglian, mereka sangat besar, mereka tidak tahu bagaimana memanggil mereka. Jiang Guotou memandang Jiang Jiahao di samping dan berkata, Kakak Zaitian, halo saudari Qinglian. Ketika Jiang Jiahao mendengar kata-kata itu, nadanya tidak asin atau hambar. Sejak beberapa orang masuk, dia tidak melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian. Kamu juga baik. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum dan berkata. Ketika dia mendengar suara ini, Jiang Jiahao mengangkat kepalanya sedikit dan menoleh, tetapi setelah sekilas. Dia tertegun, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Gu Qinglian. Wanita di depanku terlalu cantik bukan? Sosoknya dalam proporsi emas, temperamennya lembut dan dingin, dan penampilannya bahkan lebih cantik. Meskipun ayahnya dan Gu Yunsan adalah teman lama, dia belum pernah bertemu Gu Qinglian. Dia hanya mendengar bahwa teman lama ayahnya memiliki seorang putri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa putri teman lama ayahnya begitu cantik. Oke, kamu juga. Jiang Jiahao berkata dengan bodoh. Melihat penampilan konyol Jiang Jiahao, Jiang Xiaoli duduk di sebelah Jiang Jiahao, dan memutar kaki Jiang Jiahao dengan satu tangan. Benar saja, pria itu tidak memiliki hal yang baik, dan ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia tercengang sesaat. Mendesis. Jiang Jiahao terjepit, kaget, dan menjerit kesakitan. Kakak, apa yang kamu lakukan? Jiang Jiahao berkata dengan ekspresi kesal. Semua orang ada di sini, pelayan, ayo layani. Melihat semua orang duduk, Jiang Guotou berteriak. Aku tidak tahu pekerjaan apa yang kamu lakukan Zaitian. Apakah kamu juga bekerja di Gu? Jiang Guotou berinisiatif untuk mencari topik. Saya tidak bekerja di Gus, saya bekerja di Longteng Group. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Grup Longteng, itu grup besar. Grup Longteng dimiliki oleh orang terkaya di kota Linjiang, Qin Yuanlin, sangat besar. Aku ingin tahu posisi apa yang kamu pegang di grup Longteng. Ketika Jiang Guotou mendengar ini, dia menghela nafas sedikit. Itu hanya keamanan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan mengatakan yang sebenarnya. Hei, ketika orang bertanya pekerjaan apa yang kamu lakukan, kamu hanya mengatakan bahwa kamu bekerja sebagai satpam di grup Longteng. Kamu secara khusus mengatakan bahwa kamu bekerja di grup Longteng. Mungkin orang akan salah paham bahwa kamu adalah seorang eksekutif atau melakukan pekerjaan penting. Bukankah satpam grup Longteng juga satpam? Apa bedanya mereka dengan satpam lainnya? Jiang Xiaoli mencibir ketika mendengar ini, dan mau tidak mau mengejek. Mendengar kata-kata ini, Tian Chuyun di samping juga berbicara. Apa gunanya melakukan pekerjaan seperti satpam di usia muda? Tian Chuyun menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah itu berharga atau tidak? Ini adalah pekerjaan yang aku suka. Selain itu, menurutku satpam tidak ada yang tidak berharga. Di dunia ini, orang yang mengandalkan tangannya sendiri untuk makanan layak dihormati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Tapi, kenapa aku mendengar bahwa kamu adalah pria yang sudah menikah, dan kamu adalah pria yang sudah menikah yang makan makanan lunak di keluarga Gu? Kamu juga melibatkan keluarga dan dikeluarkan dari keluarga.
Aku tidak menyangka kamu juga seseorang yang mengandalkan tanganmu sendiri untuk makan. Tian Chuyun mengejek. Bu, jangan katakan itu. Mereka telah mengatakan bahwa gaji bulanan menjadi satpam adalah 100.000, dan dia juga guru dari keluarga Nona Qin, jadi dia memiliki reputasi. Jiang Xiaoli mau tidak mau bernyanyi bersama ibunya dan menyanyikan oboe. Seorang satpam berpenghasilan 100.000 yuan sebulan. Apakah Anda bercanda? Di mana saya dapat menemukan satpam dengan gaji bulanan setinggi itu? Jiang Jiahao juga berkata dengan keras saat mendengar kata-kata itu. Tidak hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa mereka masuk tentara pada usia 13 tahun. Pada usia 17 tahun, karena prestasi militer mereka, mereka dipilih untuk dikirim ke luar negeri untuk studi lebih lanjut. Mereka berturut-turut belajar di Militer Internasional Saudi Academy, memperoleh gelar master dalam spesialisasi militer tertentu, dan belajar di Universitas Harvard. Departemen Teknik Mesin, jurusan Sosial Ekonomi, menerima gelar doktor masing-masing pada usia 19 dan 20 tahun. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa Jiang Bolai dari Biro Kota Dongjiang harus mendengarkannya, dan dia adalah pejabat besar. Jiang Xiaoli merasa itu tidak cukup, jadi dia terus menambahkan minyak dan cuka. Puff, hahaha, menyombongkan diri, mengatakan mendapat gelar doktor pada usia 20 tahun, dan masih memiliki gelar doktor ganda. Mengatakan memiliki eksploitasi militer pada usia 17 tahun, aduh, saya tertawa terbahak-bahak, hahaha. Mendengar ini, Jiang Jiahao menutupi perutnya dan tertawa tanpa henti. Tidak peduli seberapa biasa Anda, yang paling penting adalah menjadi rendah hati. Tidak apa-apa untuk menyombongkan diri sesekali, tapi itu adalah masalah besar untuk memuaskan kesombongan Anda sendiri dengan menyombongkan diri dan berlebihan. Meskipun saya menantu tidak berbakat, dia juga bekerja di grup Lu keluarga Lu, dan dia sekarang berusia 28 atau 19 tahun, dan dia sudah menjadi direktur proyek. Ketika Tian Chuyun mendengar ini, nadanya dingin dan otentik. Sambil meremehkan Long Zaitian, dia tidak lupa untuk memberikan tangan kepada menantu laki-lakinya Yuliang. Ketika Yuliang mendengar kata-kata itu, beberapa pandangan puas muncul di matanya. Cukup, cukup kata. Jiang Guotou mengerutkan kening, dan memarahi. Dia sudah merasa bahwa percakapan semakin jauh, dan semakin dia berkata, semakin tidak teratur. Ketika Tian Chuyun, Jiang Xiaoli, dan Jiang Jiahao mendengar kata-kata itu, mereka takut untuk berbicara sebentar. Zaitian dan King Lian adalah kerabat temanku, dan mereka selalu menjadi tamu ketika mereka melewati pintu. Apakah menarik bagimu untuk berbicara seperti ini? Apakah ini cara keramahan? Jiang Guotou memandang kerumunan dan memarahi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Apa yang saya katakan itu benar, dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau begitu, saya pikir Anda tidak perlu mengejek saya. Jika Anda tidak menyambut kami, katakan saja. Sinisme seperti itu sangat murah. Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan berkata dengan nada dingin. Hingga saat ini, Gu Qinglian juga membuka mulutnya. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini terutama untuk melihat Paman Jiang. Jika menurut Anda tidak pantas bagi kami untuk tinggal di hotel, kami dapat pergi. Sedangkan untuk makan malam, kami juga dapat membayarnya. Gu Qinglian juga berbicara dengan tenang. Zaitian, King Lian, saya minta maaf kepada Anda atas kesalahan lidah mereka. Jangan khawatir tentang mereka, saya membiarkan Anda tinggal di sini. Sulit bagi Anda untuk datang ke sini sekali, dan saya harus membantu sebagai tuan tanah. Jika sekecil itu masalah, jika pengaturannya tidak baik, apakah Anda tidak kasihan pada pamanmu? Jiang Guotou berkata dengan malu. Paman Jiang, kami menghargai kebaikanmu. Jika benar-benar tidak nyaman, kami dapat memilih tempat tinggal lain. Gu Qinglian berbicara dengan tenang. Kalian, teruslah bicara. Jika kalian terus menjadi yin dan yang dan bergosip, pergilah dariku. Aku tidak menginginkan seseorang seperti itu. Jiang Guotou memandang Tian Chuyun dan yang lainnya dengan nada dingin dan otentik. Tian Chuyun dan yang lainnya hanya menundukkan kepala dan tidak berbicara. Meskipun hati mereka tidak puas, mereka tidak berani berbicara. Lagi pula, kata-kata Jiang Guotou masih berpengaruh dalam keluarga ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.